Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih hidup di dunia ini. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal-bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Karena kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Ta'ala, orientasinya bukan untuk dunia, tetapi orientasinya untuk akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu intinya adalah bekerja, beramal untuk akhirat. Berarti Allah menciptakan kita di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Adapun dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, ladang dan lahan yang mana kita bercocok tanam padanya berupa benih-benih ibadah dan kebaikan, yang mana kita akan memanen hasilnya nanti di akhirat. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah oleh engkau apa yang Allah siapkan, apa yang Allah berikan untuk engkau di negeri akhirat. Tetapi janganlah engkau lupakan bagian engkau di dunia ini. Berarti akhirat adalah orientasi utama dan dunia adalah sampingan saja. Oleh karenanya, mari kita berusaha dalam hidup ini akhirat menjadi orientasi dan tujuan utama, dunia sampingan. Jangan terbalik, orientasinya dunia, akhirat sampingan. Kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, itu ala kadarnya. Kalau untuk urusan akhirat, itu kalau ada sisa waktu. Kalau ada sisa, kalau nggak ada berarti tidak tersisa sama sekali bagian untuk akhirat. Nah, ini mari kita berusaha muhasabah diri kita. Apakah orientasi dalam hati kita ini tentang kehidupan mengutamakan akhirat atau dunia? Dan yang kedua, kita lihat segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ini
apakah lebih kepada mengutamakan akhirat ataukah lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka kalau serasi, alhamdulillah, berarti kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau belum, berarti mari kita berusaha untuk menyelaraskan orientasi dan aktivitas sehari-hari kita dengan ayat-ayatnya tadi, seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini, zaman serba materi yang diunggulkan. Kemuliaan, keunggulan, kesuksesan seolah-olah diukur dengan materi. Ketika ada seorang perjaka melamar gadis, walinya rata-rata bertanya, apa pekerjaan Anda? Apa profesi Anda? Jarang yang menanyakan apakah Anda muslim atau bukan. Lalu yang kedua, apakah Anda rajin sholat atau tidak rajin sholat? Apakah Anda rajin mengunjungi majelis ilmu atau tidak? Jarang sekali. Nah, inilah fitnah akhir zaman yang kita takutkan. Sebagaimana ini telah ditakutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, yang artinya bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru ketika dunia ini, harta benda materi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya, maka kalian akan binasa karenanya, sebagaimana orang-orang dahulu telah binasa karenanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sering mengunjungi majlis-majlis seperti ini, karena majlis seperti ini insya Allah mengingatkan kita tentang akhirat. Adapun majlis-majlis yang lain jarang sekali, kering dari pembahasan tentang akhirat. Oleh karenanya, maka mari senantiasa kita istiqomah menghadiri majlis-majlis akhir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaji kitab Riyadhus Shalihin bersama-sama dengan saya, sama-sama belajar. Dan yang paling sulit itu belajar mengamalkan, itu lebih sulit. Padahal konsekuensi dari ilmu adalah mengamalkan dan mendakwahkan. Jangan merasa sudah selesai tugas kalau sudah punya ilmu banyak, tetapi masih sedikit pengamalannya dan mendakwahkannya, belum selesai. Dan ini yang mencemaskan kita sebagai pencari ilmu. Bukanlah kita merasa sudah puas bahwa kita sudah belajar lalu kita memahami dengan baik. Jangan dulu bangga, masih ada 2 PR berikutnya menunggu kita, yaitu mengamalkannya dan mendakwahkannya dengan kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-12, Babul hasi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab dorongan untuk memperbanyak melakukan kebaikan di akhir-akhir usia, di usia senja. Nah, ini mungkin terutama kepada di antara kita yang usianya relatif menurut lumrahnya, umumnya dari umat Nabi Muhammad SAW yang telah asar atau telah senja. Maka bab ini sangat tepat untuk mereka. Tetapi di sisi yang lain juga bagi kaula muda semacam saya, ini kan saya juga masih muda ya.
Tidak ada salahnya untuk juga membaca, memahami dan mengambil pelajaran dari penjelasan bab ini. Karena apa? Manusia itu, apalagi seorang muslim, yang penting dia sudah melewati setat kehidupan, yaitu balik, maka sudah harus bersungguh-sungguh. Sudah harus orientasinya memikirkan akhirat. Sudah harus dia menata diri, menata perbuatannya, menata hatinya, menata ucapannya. Karena semenjak seorang insan melewati garis setat kehidupan, yaitu balik, sudah mulai dicatat amalnya oleh malaikat pencatat. Yang baiknya dicatat, yang buruknya dicatat, bahkan segalanya. Apakah itu bernilai baik ataupun tidak dicatat juga. Dan pada hari kiamat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Sang Pencipta. Namun lebih ditekankan lagi kepada di antara kita yang usianya telah senja. Itu ada tekanan yang lebih khusus untuk mereka. Bukan kemudian difahami bahwa orang itu kalau sudah tua lebih duluan matinya daripada yang muda, belum tentu. Mungkin yang muda lebih duluan. Tetapi satu hal, melewati setatnya kalau yang lebih tua lebih duluan. Itu permasalahannya. Melewati setat kehidupan itu yang lebih tua pasti lebih duluan melewatinya. Adapun kalau garis finishnya, wallahu alam, bisa jadi yang muda lebih duluan mencapai garis finish kehidupan daripada yang lebih tua, atau juga mungkin yang lebih tua lebih duluan mencapai garis finish kehidupan daripada yang masih muda. Jadi hendaknya ini kita pahami baik-baik. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai babnya ini mengingatkan kita dengan satu ayat dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 37. Saya bacakan selengkapnya, karena kalau di buku ini hanya bagian akhirnya saja atau sebagian saja. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir." Yang artinya, terjemahannya, dan mereka berteriak di dalam neraka. Ini orang-orang kafir. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Ini bentuk penyesalan yang tiada artinya yang Allah ungkapkan kepada kita yang masih ada di dunia ini, tentang bagaimana nanti orang kafir yang kemudian mendekam di dalam neraka, kemudian mereka berangan-angan ingin kembali hidup ke dunia dan ingin melakukan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan yang dulu mereka lakukan. Semoga kita tidak termasuk orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ini yang saya maksud. Yang lebih tua lebih duluan melewati garis setat kehidupan, lebih lama mengenyam kehidupan. Seharusnya lebih banyak
menjadikan dirinya berpikir dewasa, berpikir tembus ke akhirat, memikirkan masa depan yang kekal dan abadi. Karena waktu untuk berpikir, waktu untuk belajar, waktu untuk mengambil ibrah pelajaran, baik ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat kauniyah di alam, itu lebih lama daripada yang lebih muda. Itu maksudnya. Saya ulangi ayatnya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Berteriak penyesalan, keputusasaan tidak ada artinya, karena tidak ada satupun yang akan menolongnya untuk selama-lamanya. Ini suatu keadaan yang sangat mengerikan kalau kita renungkan. Maka alhamdulillah kalau kita di atas hidayah seperti ini. Semoga istiqomah. Karena kita takut hidayah itu tercabut dari hati kita. Sebab kita ini bukan nabi, bukan rasul. Tidak dijamin hidayah ini terus berada di dalam hati kita. Maka karena hal itulah kita merasa khawatir, cemas, galau. Jangan-jangan satu saat hidayah ini pergi meninggalkan kita, sementara kita masih hidup dan kemudian mati dalam keadaan hidayah itu tidak kembali lagi untuk yang kedua kalinya kepada kita. Maka ini yang harus kita berusaha untuk tetap berada di atas hidayah. Bagaimana kita berusaha ya mempelajari agama, mengamalkannya, dan juga tidak kalah pentingnya sisipkan dalam untaian doa-doa kita kepada Allah permintaan yang paling utama dalam hidup ini, yaitu permintaan istiqomah di atas hidayah Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala setelah menyebutkan ayat 37 surah Fatir tersebut, beliau menukil penjelasan Ibnu Abbas dan para ulama yang meneliti tafsir dari ayat tersebut. Mereka mengatakan maknahu nu'ammirkum sittina sanah. Maksudnya adalah kami, kata Allah, memberikan kepada kamu usia hingga mencapai 60 tahun. Ini kan cukup panjang. Pada umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang relatif lebih singkat daripada umur umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya rata-rata umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau kita ini yang tergolong kaula muda, kita tidak tahu, bisa jadi umur kita masih panjang atau tinggal sedikit. Tapi kalau di antara umat Nabi Muhammad SAW ini sudah mencapai 60, apalagi lebih dari 60, tentu perkiraan matinya lebih dekat lagi. Karena apa? Nabi SAW mengatakan rata-rata maksimal umur umatku ini antara 60 sampai 70. Jadi di atas 70 sudah langka. Ya. Nah, inilah yang disebut oleh sebagian penulis misteri usia 60 tahun. Ada apa di balik itu?
Maka renungkan, dengan merenungkan diantaranya ayat ini sebagai peringatan. Jangan sampai semakin tua semakin menjadi-jadi. Yang disebut dalam pepatah kita, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi keburukannya. Maka Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Allah melaknat diantaranya adalah syaikhun zanin, orang tua yang masih suka berzina. Mengapa ini dinilai semakin parah? Karena sudah tua tapi masih suka zina. Yang kaula muda suka berzina itu perbuatan keji. Yang tua masih berzina lebih parah lagi, itu maksudnya. Karena apa? Namanya sudah tua, syahwatnya kan sebenarnya sudah turun itu tensinya. Dan juga dia sudah cukup kenyang dengan berbagai macam rasa di dunia ini. Mau apa lagi yang dia cari? Ya, berbagai pelajaran telah Allah berikan kepada dia, baik berupa nasihat maupun kenyataan hidup yang Allah timpakan kepadanya, yang hendaknya harus diambil ibrah dan pelajarannya. Tapi tidak membuat pikirannya dewasa, tidak menjadikan jiwanya setua usianya. Usianya tua tapi jiwanya masih sangat muda. Nah, ini harus direnungkan, terutama bagi yang usianya telah senja. Ada lagi sebagian ahli tafsir menjelaskan berkaitan dengan umur yang disebutkan di dalam surah Fatir ayat 37 bahwa Allah memberikan panjang umur kepadanya, yang sekiranya orang yang mau berpikir bisa berpikir itu dijelaskan usianya tsamaniya asrota sanah, 18 tahun. Di sini ada yang 18 tahun? Kayaknya di atas 18. Ayo ini berapa ini? Berapa? 18? Berapa? Loh, kok persis? Hah? Saya kan telunjuknya cuma acak saja gitu, kok persis? 18 tahun. Lulus SMA ya. Nah, itu bisa juga dalam sebagian tafsir maksudnya ke situ. 18 tahun loh, sudah harus bisa berpikir. Ya. 18 tahun sudah harus menata diri. Ya, jangan hanya sekedar mencari kesenangan belaka. Wakila dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, ya, arba'ina sana, 40 tahun. Ada yang usianya di sini 40 tahun. Jangan tersinggung ya kalau disebutkan usianya di depan yang lainnya. Sebenarnya kita memikirkan usia kan harusnya menjadi renungan buat kita. Wah, ternyata saya ini kok sudah tua, loh baru sadar tak? Nah, coba di sini yang 40 tahun, Pak Eko, 40 tahun Pak? 39, sebentar lagi. Insya Allah, kan saya kata insya Allah. Enggak meleset-meleset amat itu telunjuk saya ini gitu. Aduh, 40 tahun Pak Eko. Nah ini insya Allah kalau diberi umur panjang atau diberi lagi umur ya setahun lagi gitu kan. Kalau Pak Angga ini paling 37 kalau enggak 36. Nah itu. Tapi kan Pak Angga kalaupun belum 40 kan tadi penafsiran yang kedua 18 tahun. Sampean kan di atas 18 tahun. Masuk juga itu. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Kalbi dan Masruq
Dan dinukil dari Ibni Abbas juga, mereka menukil anna ahlal madinati kanu idza balago ahaduhum arba'ina sanah tafarraga lil ibadah. Gitu. Dari Ibnu Abbas, dan mereka menukil bahwa penduduk Madinah, ya ini tentu di zaman sahabat ya, dulu mereka apabila salah seorang di antara mereka usianya mencapai 40 tahun, tafarraga lil ibadah, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, menggenjot diri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ketika Allah memberikan usia sampai 40 tahun. Orang bilang ini matang-matangnya usia manusia, karena bercermin kepada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Di usianya yang ke-40 tahun beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Wakila, ada juga penafsiran, nah, namanya penafsiran macam-macam, tapi semuanya bisa kita gabungkan lah, ya, bisa kita gabungkan semua itu, tidak saling bertentangan. Wal bulugh, jadi yang dimaksud dengan sudah bisa berfikir, orang yang bisa berfikir itu adalah usia balik. Nah, kalau sudah usia balik ini paling rendah, sehingga semua yang hadir ini sudah masuk semuanya, kecuali putranya Ustadz Rizky itu belum. Kalau bapaknya jelas sudah balik. Bagaimana? Nah, kena ini kita, ya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan lagi kelanjutan dari ayat tadi, waja'akumun nadhir, sementara sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas para ulama tafsir, yang dimaksud dengan an-nadhir adalah huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kita. Dialah sebagai pemberi peringatan pertama dan yang utama di umat yang terakhir ini tentunya. Ya, artinya kita walaupun tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi peringatannya masih diabadikan dan bisa kita baca, bisa kita saksikan, yaitu apa yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau SAW. Itulah pemberi peringatan bagi kita sekalian yang hidup di zaman ini, yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada penafsiran yang lain yang dijelaskan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan selain keduanya, yang dimaksud dengan an-nadhir adalah as-syaib. As-syaib yaitu uban. Ya, uban. Jadi uban ini sebagai peringatan. Mohon maaf, kecuali kalau masih kecil sudah ubanan, ya ini mungkin karena salah sampo, atau mungkin faktor genetik, atau mungkin faktor dari minyak rambut yang gak cocok. Tapi kalau sudah usia cukup tua, muncul uban di kepala, nah ini bagi orang yang bijak, uban di kepala itu sebagai peringatan bahwa dia itu sudah memasuki usia senja, sudah harus banyak berpikir, memikirkan perjalanan hidupnya setelah hidup di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Kadangkala orang
Kalau tidak dewasa pikirannya, walaupun sudah senja usianya, ketika melihat uban malah cemas. Waduh, ubanku muncul. Berarti aku ketok tua iki. Ya, wah, ini mungkin lawan jenis ini wah nggak suka sama saya karena sudah kelihatan tua. Jadi pikirannya dunia, pikirannya maksiat. Waduh, merasa malu, wes metu ubane. Nanti dikatain, wes tuwek. Loh. Nanti dicelup mbah. Padahal masih senang dicelup mas. Kok tadi mbah? Nah, itu pikiran kekanak-kanakan. Walaupun sudah tua usianya. Ya. Jadi janganlah dia merasa khawatir dan cemas karena fisik, bukan. Harusnya dia mencemaskan bahwa sudahkah cukup bekalnya menuju kematian? Apakah dosa-dosa yang telah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ini sudah berbuat apa untuk Islam dan kaum muslimin? Ya, itu harusnya yang dia pikirkan begitu dia melihat fenomena yang muncul dari dirinya berupa uban. Ya, saya kira ini semua penafsiran ya bisa dikompromikan semuanya. Intinya adalah telah datang kepada kita peringatan-peringatan yang mengingatkan kita tentang akhirat, tentang melanjutkan perjalanan hidup ini setelah kita nantinya ya pergi dari persinggahan ini, karena dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang yang melancong ke mancanegara atau ke luar kota, keluar pulau. Tentu tujuannya hanya untuk mencari keperluan. Setelah tercukupi, terpenuhi keinginannya, dia harus segera kembali pulang ke kampung halamannya. Atau bahkan abirus sabil, orang yang melintas jalan. Melintas jalan itu kan sebentar. Tidak mungkin orang melintas jalan kemudian di tengah-tengah berhenti itu. Kan akan segera dia melewati jalan hingga sampai ke tepian yang satunya. Jadi amatlah singkat kita hidup di dunia ini. Inilah yang harus selalu kita saling mengingatkan di antara kita tentang singkatnya hidup. Karena kalau tidak saling mengingatkan, kita lupa dan lalai seolah-olah hidup di dunia ini panjang, bahkan mungkin untuk selamanya. Tak sadar kita, hidup ini di dunia ini begitu singkat. Apalagi Masya Allah, dapat kita bayangkan seandainya orang yang mau mati itu sempat merenung, mungkin dia akan merasakan ternyata begitu cepat, begitu singkat perjalanan hidup ini. Karena sebentar lagi rupanya Malakul Maut sudah menjemput saya untuk hijrah pindah ke alam barzah. Ya, ini kita renungkan. Yang muda-muda juga sama. Jangan merasa kalau muda masih lama matinya, belum tentu, kita nggak tahu. Yang penting tadi al-bulugh, ketika kita sudah balik, sudah mulai dicatat segala perilaku kita, sehingga kita bisa saja menjadi penghuni sorga atau sebaliknya menjadi penghuni neraka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sebagai salah satu pensyarah dari kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, falladhi yanbaghi lil insan kullama tala bihil umru an yukthira minal a'malis salihah kama annahu yanbaghi lisyabi aidan an yukthira minal a'malis salihah li'annal insana la yadri mata yamut qad yamutu fi shababihi wa qad yuakharu mautuhu lakin la syakka
anna man taqaddama bihi sin fahuwa aqrabu ilal maut minasyab li'annahu anhal umri. Ya, ini kesimpulan yang bagus. Maka yang pantas bagi seseorang setiap kali umurnya panjang atau diperpanjang, maksudnya diperpanjang itu kok tahun ini selesai, tahun berikutnya masih hidup juga, itu kan, itu namanya umur panjang itu. Hendaknya dia memperbanyak amal-amal saleh sebagaimana sepantasnya bagi seorang pemuda ya, usia 40 tahun lah ke bawah, itu disebut syab gitu. Ya, dia pun juga harus memperbanyak amal-amal saleh, karena sesungguhnya seseorang tidak tahu kapan matinya. Kadang-kadang seseorang mati, atau kadang-kadang ada orang yang mati di usia muda, masih pemuda mati. Pelajaran itu, coba lihat di komplek pemakaman itu, apalagi ada tulisannya di batu nisan, biasanya disebutkan itu lahirnya, matinya. Lihat dari ukuran kuburan juga, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Berarti penghuni kuburan itu berbagai macam usia. Itu peringatan buat kita bahwa yang namanya orang mati gak mesti tua. Kadang-kadang kematiannya itu lama, artinya masa hidupnya lama. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa orang yang lebih tua usianya, senja usianya, itu lebih dekat kepada kematiannya daripada pemuda. Karena apa? Karena dia berada di usia senja. Makanya bab ini juga khusus terutama bagi mereka yang usianya senja. Anjuran menambah kebaikan, memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usianya. Ya. Maka wajib bagi seseorang untuk bersungguh-sungguh mengisi masa tuanya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, terutama perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kemudian juga memperbanyak mengucapkan istighfar dan tahmid, mengucapkan astagfirullah dan alhamdulillah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu surah secara lengkap, yaitu surah An-Nasr ayat 1-3. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Fatu Mekah, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan itu. Nah, terutama setelah peristiwa Fatu Mekah, sampai para pemuka Quraisy, musyrikin Quraisy pun banyak yang masuk Islam. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, masuk Islam. Ya. Hindun juga yang membunuh Hamzah lewat tangan Wahsy, istrinya Abu Sufyan, juga masuk Islam. Ya. Itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau dan mintalah ampun kepada Allah, istighfar. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat.
Ini diceritakan oleh Aisyah bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surah ini diturunkan oleh Allah taala kepada beliau, beliau memperbanyak terutama ketika salat, dalam ruku' dan sujud beliau membaca ya tasbih dan tahmid serta istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, sebagaimana bacaan itu biasa kita baca di dalam ruku dan sujud ketika sholat. Nah, setelah Nabi SAW mendapatkan surah ini, beliau memperbanyak bacaan itu dalam sujud dan ruku beliau. Ya, dan itu beberapa bulan sebelum beliau wafat. Gitu. Maka kepada di antara kita khususnya yang sudah usianya senja, perbanyak istighfar, perbanyak tahmid, ya, perbanyak tasbih mensucikan Allah. Ucapkan itu sebanyak-banyaknya. Itulah salah satu bekal-bekal menuju kehidupan setelah kematian. Sudah isya ini? Belum? Sudah. Cepat ya waktu itu ya. Berarti apa artinya ini? Bukan, cepat mati, Pak. Nah, langsung aja saya lebih ekstrim. Jangan bilang cepat tua, karena tua itu bagi orang muda belum tentu. Siapa jamin kita orang muda ini mengalami masa tua? Belum tentu, rahasia Allah. Yang jelas, cepatnya waktu berjalan berarti cepatnya kita mati, itu aja. Cepatnya kita hijrah pindah dari alam dunia ini menuju alam barzah, alam kubur. Masya Allah, mari kita saling mengingatkan akan hal ini ya. Karena ini luar biasa, kita saling mengingatkan tentang akhirat dan kematian ini sangat mujarab untuk kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, kalau sudah ingat mati itu kita jadi yang tadinya sombong jadi tawadu. Ya kan? Yang tadinya amal gak ikhlas jadi berusaha ikhlas gitu. Yang tadinya mau futur dalam beribadah jadi semangat lagi. Karena apa? Wah, ingat mati itu loh. Yang tadinya mau infak juga ditahan-tahan karena bakhil jadi dermawan itu. Yang tadinya kurang sayang sama istri ingat mati jadi tambah sayang. Soalnya apa? Aduh, sebentar lagi juga berpisah. Jadi ini manfaatnya luar biasa dengan kita saling mengingatkan tentang kematian dan akhirat ini. Gitu loh. Mari kita saling mengingatkan tentang hal itu. Ya, dinasehati yang tadinya melawan, membantah, membangkang padahal dia juga salah. Kalau diingatkan kematian akhirnya jadi menerima karena ingat mati gitu. Luar biasa ya. Nah, ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perdengarkan dulu adzan Isya ya di masjid ini, silakan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi sedikit lagi.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in, Allah memberikan uzur kepada seseorang, akhara ajalahu, yang mana Allah mengakhirkan umurnya atau memanjangkan umurnya, hatta balagha sittina sana, sehingga mencapai usia 60 tahun. Imam Nawawi menukil penjelasan dari sebagian ulama, maknahu lam yatruk lahu udran idza amhalahu hadhil muddah. Tidaklah Allah meninggalkan untuknya udzur apabila Allah telah memanjangkan umurnya hingga mencapai usia 60 tahun. Begitu. Artinya, kalau seorang manusia itu usianya belum mencapai 60 tahun, masih dianggap mending melakukan kesalahan. Sekalipun tetap kesalahan, dan tentu dicatat dalam kitab catatan amal, ya. Tetapi kalau sudah usia 60 tahun masih banyak melakukan kesalahan, masih suka bermaksiat, masih malas ibadah, itu kalau bahasa Jawanya kebacut, kenemenen gitu. Usianya sudah mencapai 60 tahun. Bukankah dia sudah melewati hidup di dunia yang cukup lama? Tidakkah dia mendengar peringatan-peringatan yang telah disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian peringatan dan pelajaran-pelajaran dari kejadian-kejadian baik yang menimpa dirinya ataupun yang menimpa orang lain. Kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu semua, alangkah bebalnya hatinya, alangkah kerasnya jiwanya. Maka itulah yang disebut Allah tidak memberikan udzur. Andaikan melakukan kesalahan setelah 60 tahun dengan sebelumnya dalam kesalahan yang sama, lebih parah kesalahan itu kalau dilakukan setelah melewati usia 60 tahun. Sudah tua. Itu yang dimaksud dengan Allah masih memberikan udzur kepada seseorang kalau belum usianya 60 tahun. Tapi kalau sudah 60 tahun,
Allah tidak memberikan udzur kepadanya. Ya. Inilah makna dari atau maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hendaknya dia bersungguh-sungguh. Kalau memang belum tahu, segera cari tahu dan amalkan. Usia 60 masih belum sholat, kemudian ada keinginan untuk sholat, segera belajar bagaimana wudhu, bagaimana sholat, kemudian langsung sholat. Ya, usia 60 tahun, punya harta yang banyak, nggak pernah zakat, segera pelajari zakat lalu amalkan. Usia 60 tahun masih kuat tenaganya, duitnya banyak, badannya sehat, belum naik haji, segera dia pelajari manasik haji, dia daftarkan dirinya, kalau bisa daftar yang cepat Haji Plus. Karena kalau Haji Plus itu berangkatnya kan paling lama 2 tahun lah dari pendaftaran, paling lama. Tapi kalau haji apa? Minus, ada haji minus. Nah, lah kan lawannya plus. Haji reguler, wah itu bisa berapa itu? 15 tahun apa ya sekarang ini? Lama itu. Nah, kalau memang masih lama umroh lah, umroh dulu. Tidak apa-apa. Kalau duitnya nggak cukup haji plus, daftar haji reguler, kemudian ada sisa uang umroh. Kalau umroh kan bisa segera berangkat gitu. Tidak apa-apa, orang belum naik haji, umroh dulu gak masalah gitu. Nah begitu harusnya ya. Jadi segeralah gitu, berpacu dengan waktu, berpacu dengan sebelum kedatangan malakul maut mencabut rohnya. Iya begitu ya. Masya Allah ya. Jadi makanya kita yang muda-muda ini berusaha untuk istiqomah, karena kebaikan itu memang akan menjadi terasa ringan kalau sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau dari kecil sampai tuanya tidak terbiasa dan terlatih, misalnya untuk sholat saja, itu walaupun sudah tua berat, sholat itu berat, males. Nah itu yang kita takutkan. Jangan terbalik, kita mengikuti bisikan setan ya. Ah kamu ini kan masih muda, nanti aja kalau sudah tua baru rajin ke masjid. Oh sekarang ini masih muda, eman-eman kamu gunakan untuk berpoya-poya. Ya, kata pepatah mengatakan ya, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Nah, begitu. Itu mengikuti bisikan setan, memperpanjang angan-angan kita, menunda keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan. Nah, dengan sebuah bayangan yang memang baru bayang-bayang, belum ada kepastian. Kamu masih muda, matimu masih lama. Ya, kecuali kalau kamu sudah tua, ya. Nah, kalau kamu bertaubat nanti kalau sudah tua baru bertaubat. Nah, itu mengikuti bisikan setan. Padahal ya, kalau kita sudah balik, semua itu sudah mulai dicatat dan ada pertanggungjawaban, dan bisa kita masuk ke surga, bisa juga masuk ke neraka. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, wah ini dari kaula tua.
tinggi ilmunya Bapak ini. Saya belum pernah belajar ada kategori umur dilihat dari 3 tinjauan ini. Ini dari tinjauan apa ini Pak ya? Ilmu apa ya ini? Atau mungkin menurut teori kita sajalah dibikin-bikin gitu ya. Jadi usia itu dilihat dari perhitungan tahun Hijriah ya, atau perhitungan tahun Masehiyah, atau dilihat dari usia sel ya, ketuanya sel gitu ya. Iya, karena istri saya ini pernah bercerita ketika dia merawat kesehatannya itu ada alat untuk mendeteksi sel gitu. Ada yang orang itu usianya tua tapi selnya 17 tahun lebih muda daripada usianya. Ya, ada. Sehingga dia merasa senang, wah aku awet nom gitu. Gitu. Ya itu hanya secara fisik saja. Urusan terkait dengan bab yang kita pelajari, ya, masalah kita ini sudah mendapatkan banyak pelajaran kok belum juga sadar diri. Masalah persiapan kita menghadapi akhirat, ya, tentu dilihat dari lamanya kita hidup di dunia ini, gitu. Bukan dari selnya. Ya, dan belum bisa dipastikan bahwa ada anak muda Pak, selnya itu lebih tua 17 tahun daripada usianya. Mungkin ini cepat mati kayaknya. Belum tentu gitu, belum tentu. Karena kematian itu intinya orang itu mati sebabnya cuma satu. Bukan kedatangan apapun dan siapapun, cuma sebabnya cuma satu, kedatangan malakul maut sesuai dengan jadwalnya. Itu aja. Ada kalanya ada sebab, ada kalanya tidak ada sebab. Sehat walafiat, segar bugar, katanya awet muda, kemudian dia ketabrak di jalan, mati. Ya, mati juga kan? Mendadak mati. Banyaklah sudah contohnya. Nah, tadi pertanyaannya, usia itu dilihat dari mana? Ya kalau orang Islam ya sebaiknya hijriah lah gitu. Demi mengutamakan ciri khas Islam atau identitas Islam gitu loh. Cuma kita juga kan hitungan umur itu umur Masehi karena yang mendominasi di dunia ini memang penanggalan orang kafir. Lah kita pun mau tidak mau kan terikat dengan sistem itu gitu loh. Kalau nggak percaya coba jenengan misalnya mau daftar BPJS umpamanya, atau mau daftar ngurus surat-surat SIM, STNK dan sebagainya, pasti petugasnya tidak mau kalau sampean berikan umur secara hitungan hijriah, nggak mau. Iya, nggak mau karena yang sudah menjadi hal yang konvensional yang mendominasi itu hitungan menurut penanggalan orang kafir gitu. Ya kita terpaksa ikut itu gitu loh. Bahkan banyak di antara kita itu malah belum tahu umurnya berapa kalau ditinjau dari penanggalan Hijriah, ya toh? Ayo. Gitu. Kalau penanggalan Hijriah itu 2 tahun lebih tua dibandingkan dengan Masehi. Ya, betul, pastinya begitu karena hitungan hari kalau dalam setahun Masehiyah itu kan 365. Tapi kalau hitungan Hijriah kan berapa? 360. Jadi lebih sedikit jumlah harinya untuk tahun Hijriah, sehingga jelas kalau orang dihitung dari perspektif penanggalan Hijriah biasanya lebih tua gitu. Karena lebih sedikit hari-harinya dalam setahunnya. Ya begitu. Kalau Masehiyah kan 365 hari, lebih 5 hari dibanding jumlah hari dalam setahun untuk penanggalan Hijriah. Berarti kalau jenengan mohon maaf ya, secara Masehiyah usianya berapa Pak sekarang? Secara Masehi usianya 50. 50. Kalau secara Hijriah tuh lebih tua 2 tahun. Secara sel 40. Oh lebih muda.
10 tahun lebih muda ya. Ya, tapi itu tadi penjelasannya. Kalau urusan mati tidak mengenal tua atau muda. Ya. Nggak ada teori begitu. Oh, selnya sudah tua berarti cepat mati selnya. Berarti kan kesimpulannya yang mati, orang itu mati kalau sudah tua gitu kan. Kenyataannya tidak begitu. Jadi nggak ada urusan tinjauan masalah sel-sel itu. Urusannya mungkin masalah penampilan aja Pak. Bahwa kalau selnya itu lebih muda daripada usia yang sesungguhnya, wah ketone awet nom, dan sampean kelihatan awet nom. Nah. Kalau itu nanti lain lagi jurusannya, bukan jurusan memikirkan kematian. Ya begitu aja Pak jawabannya, karena pertanyaannya juga sepertinya kurang lebih begitulah. Ya. Wallahu alam. Nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Terus mau apa? Oh iya. Aduh, persiapan apa ya? Berarti ada buku itu, Misteri Usia 40 Tahun. Itu pakai doanya Nabi Sulaiman itu. Saya lupa itu doanya. Intinya meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam pembahasan kita, menurut sebagian penafsiran, yang dimaksud dengan bukankah kami, kata Allah, memanjangkan umur kalian hingga sampai waktu yang kalian sudah harus bisa berpikir. Maka ya berarti usia 40 itu harus lebih banyak mikir akhirat gitu loh. Usia 40 tahun harus banyak mikir akhirat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika usianya menginjak usia 40 tahun, beliau banyak merenung, berpikir, melihat kondisi masyarakatnya ketika itu yang dalam keadaan jahiliyah, terjadi kebobrokan moral, kezoliman dan sebagainya. Maka beliau bertahanus. Tahanus artinya menenangkan diri, berfikir, beribadah. Kalau Aisyah menafsirkan ta'abbad, beribadah, artinya merenung, mengharap kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi petunjuk gitu. Jadi usia 40 sudah harus banyak berfikir tentang akhirat, memikirkan bekal-bekal menuju kematian. Lalu ditanya persiapan apa? Ya persiapannya meningkatkan ibadah itu. Meninggalkan sejauh-jauhnya maksiat, dan kalau sudah jatuh ke dalam maksiat segera bertaubat, istighfar kepada Allah. Begitu. Dan usia 40 tahun memang terhitung matang-matangnya seseorang dalam hidupnya, sudah matang. Karena 40 tahun itu tidak terlalu muda, belum juga terlalu tua. Usia pertengahan. Pertengahan untuk mendewasakan diri, memulai berpikir lebih serius tentang kehidupan. Maksudnya kehidupan ini kehidupan akhirat, hakikat kehidupan, bukan memikirkan dengan serius penghidupan, itu lain lagi. Ya. Begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bukankah Allah Maha Adil, Ustaz? Lalu bagaimana meletakkannya kepada orang yang diberi umur 60 tahun dengan orang yang tidak sampai umur itu? Bukankah orang yang tidak sampai umur 60 tahun tidak mendapatkan keutamaan seperti waktu yang cukup untuk berpikir? Bagaimana meletakkannya, Ustaz? Allah Maha Adil. Allah memutuskan segala sesuatu berdasarkan keadilannya, berdasarkan rahmatnya, berdasarkan hikmahnya. Kalau kita mendalam-dalam tentang keadilan Allah, dari apa yang Ia takdirkan di alam semesta ini, akal kita tidak bisa sampai untuk menguak segala-galanya tentang hal itu. Karena ini terkait dengan takdir Allah, dan takdir Allah ini terkait dengan rahasia ilmunya Allah yang kita tidak bisa untuk menyelaminya. Begitu. Nanti bukan hanya masalah umur, nanti juga ada pertanyaan yang semodel dengan ini. Allah, mana letak keadilannya? Ada orang diberi umur panjang tapi dia kafir sehingga mati dalam kekafiran. Sementara ada sebagian orang belum balik sudah mati, enak dia, belum melakukan dosa mati. Dalam satu pendapat masuk surga. Mana keadilan Allah? Nah, mirip dengan itu juga. Iya. Kenyataannya orang yang usianya 60 tahun, kalau Allah tidak buka hatinya, tidaklah dia bisa berpikir. Dan ketika Allah membuka hati seseorang, belumlah usianya 60 tahun, belasan tahun, bahkan mungkin sebelum balik, ya, itu sudah banyak dia berpikir dewasa. Jadi faktor usia tidak mesti seiring dengan kedewasaan jiwanya. Jadi itulah jawabannya. Kalau masalah apapun yang terjadi ini, kalau kita mau kuat secara mendalam, akal kita tidak akan mampu untuk menyelaminya. Itu semua takdir Allah sesuai dengan hikmahnya, rahmatnya, dan keadilannya. Tetapi manusia sudah Allah berikan potensi. Pertama, akal yang dia jadikan sebagai alat untuk berpikir, akal yang sehat. Yang kedua, Allah turunkan kepada kita An-Nadhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Ya, nah, dua potensi itulah cukup kiranya untuk kita jadikan sebagai bahan untuk berpikir dan mendewasakan diri. Hakikatnya yaitu juga adalah takdir dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tidak bisa kita selami sedalam-dalamnya. Nanti akan timbul kebingungan dan akhirnya mengatakan Allah itu tidak adil. Jadi begitu nanti kufur. Jadi ini sama dengan pembahasannya dengan menyelami tentang takdir. Ini tidak boleh. Nabi mengatakan idza dzukirat takdir fa'amsiku. Kalau kita membahas takdir, tahanlah diri kita. Jangan terlampau mendalam-dalam. Nanti jadi bingung gitu. Ya kan? Jadi nanti akan merembet bisa kepada pertanyaan yang semodel dengan itu tadi. Yang jelas Allah Maha Adil dengan rahmat, dengan hikmahnya mentakdirkan apapun di alam semesta ini. Termasuk masalah ada si fulan umurnya dipanjangkan, ada si fulan umurnya tidak panjang. Itu semua atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas secara lahiriah dan zahirnya kita ini diberi potensi tadi. Silahkanlah memilih. Wa hadainahu najdain. Kami, kata Allah, menunjukkan kalian kepada dua jalan, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Silahkan pilih, resiko ditanggung sendiri. Itu Mas ya. Usia berapa ini? Nah, jadi ini mewakili yang usianya 17 tahun.
Pertanyaannya sangat mendalam ini. Ya, sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada, mari kita melaksanakan sholat isya berjamaah ya. Sekali lagi berpesan saya untuk saya pribadi dan antum semua. Ya, inilah kehidupan. Jadi yang penting kita hidup ini di atas hidayah Allah. Maka sesering mungkin kita berdoa kepada Allah untuk selalu berada di atas hidayah Allah. Entah umur kita ini tinggal sedikit lagi atau tinggal masih lama lagi, kita tidak tahu. Itu adalah atas kehendak Allah dengan keadilannya, dengan rahmatnya, ya, dengan hikmahnya. Yang penting kita di atas hidayah dan matinya husnul khatimah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.